Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Ini namanya adalah al-waslu aula. Jadi tanda waqaf al-waslu aula ini maksudnya itu tuh dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 223. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 223 ini, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, maka kita bagi menjadi 2 bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga sangat mudah insya Allah saudara semua dalam memahami ilmu tajwid. Karena yang terpenting bagi kami itu, walaupun belajarnya sedikit-sedikit saja, yang terpenting saudara langsung dapat memahami tajwid dengan mudah. Ketika sudah dapat dipahami, nantinya langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di ayat manapun dan di surah apapun. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 223 ini, di bagian yang pertama kita akan belajar dari nisa'ukum sampai li'anfusikum. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, nanti kalau kami mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kanan dari suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya,
Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri. Nah, sebelah sini, sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama nisa, sa, ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif nih yang disambung dengan huruf sin. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya. Tadi sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini alif. Nah, sebelah kanannya mana? Nah, berarti huruf sin ini. Nah, ini huruf alif. Nah, sebelumnya kita perhatikan huruf sebelumnya atau di belakangnya. Kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, yang kita perhatikan itu tanda bacanya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, ini alif. Sebelumnya atau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi terserah saudara mana yang lebih mudah untuk diingat dan dipahami, sebelumnya atau di belakangnya, begitu. Yang terpenting saudara paham. Nah, ini alif nih. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini disebut dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang, begitu. Huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Kemudian mad tabi'inya ini berjumpa nih dengan huruf hamzah nih. Nah, tapi dia dalam satu kalimah, dalam satu kata. Nah, maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat misalnya, atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Nisa ukum, atau 5 harokat. Nah, atau kira-kira 5 ketukan. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Nisa'ukum harthul lakum. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini ya. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, huruf sukun berjumpa dengan huruf H. Ini huruf mim tanda sukun seperti ini, berjumpa dia dengan huruf H. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3 tuh, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun nih, kemudian setelah mim sukun atau di depannya sini, di depan mim sukunnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf H, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta, mim sukun berjumpa dengan huruf dal, mim sukun berjumpa dengan huruf ya misalnya, semuanya itu namanya adalah izhar syafawi, terkecuali nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba, atau mim sukun berjumpa dengan huruf mim, begitu. Selain daripada itu, semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi ini dibaca pendek saja. Nisa'ukum harthul lakum. Jangan dibaca ukum, nisa'ukum harthul lakum. Jangan dipanjangkan seperti itu. Jangan dibaca kum harthul lakum, jangan dibaca pendek saja, izhar jelas dia. Dibaca nisa'ukum harthul lakum. Nah, begitu.
Kemudian di sini ada huruf ro sukun, ini huruf ro tanda sukun seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ro sukun, kemudian sebelum ro sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih ya, atau di belakang ro sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Maka huruf ro sukunnya ini dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Jadi ro-nya itu kita tebalkan. Akhirnya kita tebalkan seperti itu. Harthul lakum. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau huruf nun mati, atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathah tain, yang nomor 2 baris 2 di bawah kasrah tain, dan yang nomor 3 itu dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Di sini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak disertai dengan dengungan. Yang dimasukkannya itu apa? Bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam. Ini dibaca harthul lakum. Jangan dibaca harsun lakum thun, jangan, tapi dimasukkan ke huruf lam. Harthul lakum. Kemudian tidak didengungkan, jadi dibaca pendek saja, tidak didengungkan, tidak digunnahkan, pendek saja. Harthul lakum. Nah, pendek seperti itu. Jangan dibaca harthul lakum, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek. Harthul lakum. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu dia huruf shad dengan huruf lam. Ini namanya adalah al-waslu aula. Jadi tanda waqaf al-waslu aula ini maksudnya itu diwasolkan itu lebih utama. Diwasolkan atau diteruskan, disambung bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama. Nah, misalkan kita baca nisaukum harthul lakum fa'tu dan seterusnya. Nah, tidak berhenti di sini, itu lebih utama. Nah, diwasolkan lebih utama. Nah, jadi diteruskan bacanya, disambung bacaannya itu lebih utama. Akan tetapi kalaupun kita mau berwakaf, mau berhenti ini di tanda wakaf shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Akan tetapi maknanya di sini disambung atau diwasolkan itu lebih utama. Kalau napas kita sampai, ya kita sambung saja, tidak berwakaf atau tidak berhenti di tanda wakaf ini. Kalau misalkan napas kita pendek, ya kita tidak apa-apa juga kalau mau berwakaf di tanda wakaf al-waslu aula ini, begitu. Kemudian fa'tu, tu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw nih, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu secara singkatnya, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, atau kira-kira 2 ketukan. Fa'tu harthakum. Di sini ada huruf ra sukun.
Ini huruf ro tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sama dengan yang di atas tadi. Maka ini huruf ro-nya ditebalkan, dibaca tabkhim, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Harthakum, fa'tu harthakum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif seperti ini, huruf alif nih, tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca nih, atau memiliki harokat, atau memiliki baris, begitu, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif tuh seperti ini dia, tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau ada alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun ada 3, fokus lagi yang nomor 3, izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya atau di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini, berarti ini mim sukun. Mim sukun berjumpa dia dengan huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya izhar syafawi. Karena izhar dibaca jelas, tidak berdengung, dibaca pendek saja. Haruthakum annasyi'tum, jangan dibaca haruthakum annasyi'tum, jangan, pendek saja. Fa'tu haruthakum annasyi'tum. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid, ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, sekarang perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil supaya saudara yang masih pemula nantinya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, nah itu nanti huruf nun atau huruf mimnya dikasih tanda tasydid tuh, tapi bukan gunnah musyaddadah. Nah, makanya supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, nih sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunakan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. An-nasyi'tum. Nah begitu. Jadi kita tahan, kita panjangkan sejenak. An-nasyi'tum. Temponya gunnah atau panjangnya gunnah itu adalah 2 harokat. Walaupun di keterangan yang lainnya kami pernah membacanya itu lebih daripada 2 harokat, tapi kita mengikuti ulama yang mengatakan 2 harokat. An-nasyi'tum, begitu. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas hurufnya itu ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri, berbentuk alif kecil. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf nun, di atasnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathahnya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang satu
sampai 3 yang kami sampaikan tadi. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. An-nasyitum. Kemudian di sini ada tanda waqaf, shad dengan lam sudah detail kami jelaskan di atas tadi. Al-waslu aula sudah detail tadi kami jelaskan. Kemudian waqaddimu. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini ya. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Seperti yang rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Panjangnya 2 harokat. Wa qaddimu li anfusikum. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Tadi kan sudah kami jelaskan tuh, setiap membaca Al-Quran berjumpa tanda baca tanwin atau nun sukun, ya kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan. Ini nun sukun, setelahnya huruf fa atau di depannya itu huruf fa. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping, huruf fa itu kan termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf fa hukumnya adalah ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, awsat. Tidak jauh juga tidak dekat, tapi di tengah-tengah. Maka dikatakan awsat. Cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat maka di tengah-tengah. Antara kadar samar dan kadar dengungnya itu dia di tengah-tengah. Kita anggaplah 50-50 gitu nah. Di tengah-tengah. 50% 50% di tengah-tengah dia. Jadi kita baca li anfusikum, jangan dibaca li anfusikum, jangan. Tapi dibaca li anfusikum, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf al-waqfu aula ini, ya ini bentuknya qaf dengan lam, maka dia berwaqaf lebih utama. Jadi berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utama kita berwaqaf dulu atau berhenti dulu. Ambil napas baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Akan tetapi kalaupun misalkan tidak berhenti di tanda waqaf qaf dengan lam ini juga tidak apa-apa. Misalkan napas kita saking panjangnya tidak berhenti juga tidak apa-apa, tidak berwaqaf juga tidak apa-apa. Akan tetapi di sini maknanya berwaqaf atau berhenti itu lebih utama, begitu. Ya, kemudian bagi saudara yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, yang masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun huruf hijaiyah yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun dan juga cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Insyaallah setelah menonton video-video tersebut, saudara langsung bisa lancar, mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid insyaallah. Sekarang kita ulang sekali lagi dari awal. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, supaya tidak buang-buang waktu dengan apa yang telah kita pelajari, maka konsistenlah dalam membuka Al-Quran dan membacanya. Sempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Minimal ya 1 ayat saja juga tidak apa-apa. Yang terpenting Al-Quran di rumah kita jangan sampai kita abaikan. Apalagi sekarang di HP sudah ada Al-Qur'annya. Jadi dimanapun dan kapanpun bisa membaca Al-Qur'an, ya, membuka Al-Qur'an dan membacanya, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.